Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Nuramalia dari Offering B. Hari ini saya akan menjelaskan penerapan fisika dasar dalam bioteknologi. Lebih jelasnya, saya akan menjelaskan penerapan cahaya dalam bioteknologi. Fisika berperan penting dalam bioteknologi melalui pengembangan alat dan teknik canggih untuk memanipulasi dan menganalisis materi biologis. Selain itu, prinsip-prinsip fisika juga membantu dalam pengembangan material baru untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman fundamental proses biologis, seperti transportasi molekuler dan metabolisme. Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup, seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari bagian sendiri dan cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pantulnya sejajar. Contohnya, ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Yang keempat, cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang atau lebih. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai alat topik. Contohnya, ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Yang keenam, cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Akan tetapi, warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna sehingga terbentuklah warna-warna indah. Yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. Dan yang terakhir, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya, sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Selanjutnya ada contoh yaitu bioluminesensi. Bioluminesensi adalah fenomena alam yang menakjubkan di mana makhluk hidup dapat menghasilkan dan memancarkan cahaya. Di alam, fenomena ini telah dilestarikan secara evolusioner, terutama pada organisme laut, beberapa spesies bakteri, jamur, dan serangga darat untuk berbagai tujuan, seperti berburu mangsa, mengusir predator, dan menarik pasangan. Selanjutnya, penerapan cahaya dalam bioteknologi. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya menggunakan lensa dan cahaya tampak untuk memperbesar objek kecil, sehingga sel, jaringan, atau mikroorganisme bisa dilihat dengan jelas. Ini merupakan teknologi paling dasar dalam bioteknologi untuk pengamatan langsung struktur biologis. Selanjutnya ada cahaya laser. Cahaya laser biasanya digunakan dalam dunia medis, misalnya untuk operasi mata. Dalam penelitian bioteknologi, laser juga dipakai untuk mengontrol dan memanipulasi sel atau molekul, seperti pada teknik optikal atau laser tweezers yang bisa memegang partikel mikroskopis tanpa kontak fisik.
Dan yang terakhir ada spektrofotometer. Alat ini bekerja dengan melewatkan cahaya melalui sampel, kemudian mengukur beberapa banyak cahaya yang diserap. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi zat dalam larutan, misalnya konsentrasi DNA, protein, atau enzim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.